pertama. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak. PPNS ini kan merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya institusi perguruan tinggi yang berfokus pada bidang maritim. Nah, terus teknologi perkapalan dan juga teknologi penunjangnya. Terus kemudian ada mimpi juga terkait dengan wacana dan rencana PPNS ini sebagai blue economy. Itu kurang lebihnya seperti apa? Jadi begini Mas, blue economy itu maksudnya kan perwujudan dari perekonomian yang ditunjang dengan apa istilahnya, ya blue itu bersih kan maksudnya. Jadi kalau kalau itu nanti bisa menghasilkan apa perekonomian yang baik, kita di bidang apa maritim ini khususnya perkapalan itu ya mengembangkan teknologi perkapalan. Ya istilahnya ya green technology itu istilahnya kan. Kalau teknologi kan tidak ada blue teknologi tapi ngomongnya green technology. Lah kita menghasil apa? Mengharapkan mengembangkan tadi itu teknologi yang ramah lingkungan, gitu loh Mas. Doae. Jadi kalau orang ekonomi istilahnya blue economy lah. Pengertian blue economy itu kan yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Malah untuk ke sana itu kita perlu perhatikan bahwa nanti tahun 2050 itu kelautan seperti apa sih? Laut itu seperti apa sih? Nah, salah satunya sumber pangan itu dari laut, Mas. Sumber energi juga di laut semua. Semua banyak terletak di laut. Nah, sekarang pun sumber daya alam itu kan sudah mulai bergeser ke laut di Indonesia ini. Ya, dari darat bergeser ke laut. Malah bukannya laut saja, laut dalam. Jadi di bagian barat Indonesia sekarang sudah mulai mengarah ke bagian timur Indonesia. Nah, seperti contoh kasus itu Blok Masela, hingga sampai saat ini kan belum jalan juga itu. Karena Blok Masela itu nggak jalan, kalau nggak salah itu kan sumber gas di dasar laut kan. Nah itu sampai sekarang belum dibangun, tapi tadinya terjadi polemik yang cukup apa ya istilahnya menguras tenaga dan pikiran. Karena dari Masela itu gasnya nanti akan diolah di Pulau Ambon. Padahal jaraknya sekitar 600 km kalau tidak 700 km. Pada kedalaman kalau enggak, saya lupa tuh ke 700 atau 600 km. Nanti colong dicek di apa di apa di internet kan ada. Jadi Blok Masela. Nah itu bayangkan Mas, di Indonesia kan bukan daerah bebas gempa. Daerah apa? Fire ring toh. Ya toh? Atau ring fire itulah. Pokoknya kan cincin api lah. Cincin api kan. Kalau bahasa Inggrisnya berarti ring kan emburi. Fire ring ya ta. Nah, itu kan tidak ada daerah bebas gempa. Lah, bisa dibayangkan Mas daerah sana itu kalau terjadi gempa, maka instalasi pipa yang panjangnya 600 atau 700 km itu kan rusak parah. Apalagi kalau gempanya di bawah laut. Ya, hancur. Padahal saya dengar 1 kilometer itu ya butuh $1 juta. Lah bisa anda bayangkan di bawah apalagi 700 meter atau 600 meter di bawah permukaan laut itu temperaturnya berapa, terus tekanannya berapa, ya kan? Setiap anda masuk 10 meter tekanannya kan ya gampangnya kan tambah satu atmosfer, 1 bar. Nah, kalau 700 berarti tambah 60 bar, berarti tekanan absolutnya tambah 1 bar. Bisa anda bayangkan Mas, tekanan itu tinggi sekali. Kita di luar ini kan 1 bar, mau minum apa? Lumpunan kini kalau ditawani, ini serius ini. Lu Anda kan tugas, meskipun kita kan tugasnya kan mau minum kopi apa teh, apa kopi apa teh. Hah? Enggak apa-apa. Ini kayak tenan ini, enggak bayar, tidak di kantin. Ini saya anggap ada profesional itu loh Mas. Saya anggap ada profesional ya ditawani tamu saya ngono lho. Kopi apa teh? Kopi. Teh. Air putih ya Mbak, karena air putih Mbak. Engko dilepon aku saya tidak diberi minum. Tidak suki lak suro aku ya. Itu tadi loh Mas. Jadi itu akhirnya kan diputusi secara politis ke Ambon. Padahal kita sudah menyiapkan itu yang floating production apa itu
floating production apa itu plan atau gimana yang besar itu kan. Dulu saya dengar itu panjangnya sampai 500 meter. Sudah ada contohnya, sudah disiapkan macam-macam. Lah ternyata keputusan yang diambil oleh pemerintah dan dia bangun di Ambon. Lah sampai sekarang belum jadi terrealisasi. Nah, kalau dulu itu kalau ada floatingnya, floating production itu, barge production itu floatingnya, itu nanti kita juga buat kapal-kapal LNG yang kecil-kecil, fungsinya untuk distribusi. Lah kalau ada tsunami pun, ada gempa, relatif aman mas, karena dia kan mengapung di laut. Nah, jadi paling rusak ya pipa-pipa itu aja kan, dari bawah ke permukaan, rise pipe-nya loh, pipe rise-nya itu akan rusak kalau ada itu. Tapi kalau ini kan bukan itu saja, sampai ke Ambon sana berapa ratus kilometer. Lah dari kedalaman itu tekanannya sudah tinggi, temperaturnya pasti dingin. Lah gas itu kalau dingin bisa membeku kan. Jadi berapa Anda bayangkan itu ada berapa jarak tertentu kan harus ada untuk apa mencairkan gas itu, jangan sampai terkondensasi. Nah itu enggak tahu sampai sekarang belum. Lah sebenarnya kalau kita tuh sadar negara maritim, seharusnya ya itu kenapa enggak dibuat di atas, jadi floating gitu loh, reduction apa itu kan istilahnya kan, kamu belajar itu ya. Nah itu lah, itu kan juga prinsipnya kan kalau kita mau blue economy kan juga mempertimbangkan apa ya, akibat-akibat atau risiko yang terjadi seandainya terjadi kecelakaan pertama, terus ada bencana alam ya, meskipun bencana alam itu kan termasuk force major yang tidak bisa kita tolak, apalagi gempa itu tidak bisa diperkirakan. Sampai sekarang itu belum ada alat yang bisa memprediksi ini gempa terjadi di mana dan kapan, itu belum ada. Nah itu salah satu contoh itu harus ditindaklanjuti, harus dikembangkan itu loh, termasuk green technology. Nah sekarang seperti kapal-kapal itu harus dipasang scrubber ya. Scrubber itu untuk mengurangi kadar CO ya, karbon. Nah itu pakai namanya scrubber, itu dipasang di funnel, di knalpotnya, kalau gampang-gampangnya knalpotnya kapal yang kapal gede-gede. Nah itu ada alatnya, sehingga karbon yang dibuang ke udara ini sudah diturunkan ke batas tertentu yang dianggap ramah lingkungan, dan seterusnya. Lah kemudian sampai sekarang ya kita masih pakai Anda lihat kan FRP toh, yang itu kalau Anda ngomong itu fiber ya toh, fiber reinforced ya, reinforced boot itu FRP itu kan. Nah itu kan terus atau kita sekarang sudah mulai membuat kapal yang dari HDPE, high density polyethylene. Nah itu lebih ramah lingkungan. Nah meskipun harganya kalau kita produksi kapal rata-rata 3 kali lipat gitu mas. Jadi sudah ada HDPE itu di penelitiannya Pak Arto yang kapal hitam di sana itu semacam plastik ya, tapi kuat mas, tebel, ada yang tebelnya 4 mili, ada yang 6 mili, ada yang bentuknya plat, ada yang bentuknya pipa ya. Nah terus kita juga sudah mengembangkan apa itu namanya, saya lupa ya, lupa namanya, kemarin berkali-kali dibahas sih, tapi karena lupa. Nanti tanyakan kembali ke saya ya. Itu ada full apa itu ya, itu jadi dibuat bulat-bulat gitu loh mas, seperti kapal-kapal komando Sea Rider itu kan ada buat apa namanya itu, full apa itu boot itu lah, buoyancy apa itu, full buoyancy apa itu boot ya, itu untuk menghentikan cadek. Kalau kita pakai cadek itu kan butuh tempat yang luas, lebih luas supaya kapal bisa parkir ya, bisa parkir berarti perlu cadek. Kalau cadek kan pakai cadek berarti kan kiri kanannya kan cadek, bukan untuk dipasang kan enggak mas. Lah itu ganti kapal yang tadi dengan full yang ada buoyan boot itu jadi full. Jadi daya apung, daya baliknya ini diganti dengan yang sudah full tadi. Jadi stabilitasnya sama, cuman lebih ringkas. Ini pengembangan ke depan. Nah, terus lagi banyak sekali penelitian yang
istilahnya renewable energy. Jadi renewable energy itu kan kita menggunakan kekuatan alam atau sumber daya alam yang terbarukan, ya, seperti wind turbine, gitu, turbin angin, ada ombak laut dan sebagainya, menggunakan macam-macam itu mas. Ada yang mau sekarang mini hydro untuk menghasilkan listrik juga, generator tuh. Jadi banyak lah kita sekarang. Saya harapkan justru anda ini yang muda-muda itu banyak ke sana. Nah, makanya kalau ada mawapres dan sebagainya, mulai yang muda-muda ini sudah mulai ke sana. Jangan bukan yang beli perkapalan. Loh, sampai kemarin itu yang contohnya di babak otomasi dan sebagainya atau apa saja misalnya pengelasan, kan diupayakan yang pengembangannya itu ke arah maritim. Nah, sehingga mewakili poltek kita. Loh, sekarang kalau coba anda sebutkan apa yang tidak bisa diaplikasikan di maritim, coba anda sebutkan apa. Matematik bisa ke maritim. Matematik butuh perhitungan macam-macam, buat pemrograman. Jadi kembangkan maritim, objeknya maritim lah untuk pengembangan maritim. Karena matematik itu pakai matematik mau ngitung di pasar, di toko, ya toh, pom bensin semua butuh matematik. Lah matematiknya itu sekarang untuk kembangan perkapalan, gitu loh mas. Nah, lah kalau yang untuk ya perhitungan, bagaimana ambang batas dan sebagainya, atau desain kan butuh perhitungan juga, itu matematik bantu perhitungan yang sulit dimodelkan. Nah, sekarang remodeling sehingga menghasilkan suatu teknologi yang ramah lingkungan, ya, waste-nya atau limbahnya itu jauh dari ambang batas, misalnya sebagai polutan yang dilarang misalnya, gitu. Nah, itu yang upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengembangkan blue economy. Karena tidak bisa mas hanya satu sisi saja, semuanya harus terpadu dan integrasi. Ya, jadi di mana-mana itu tidak bisa kita usaha sendiri. Ya, jadi contoh sekarang blue economy itu juga kalau kita mengurangi plastik, ya, penggunaan tas plastik, tas kresek itu loh. Nah itu kan masyarakat harus nurut. Sampai Pemkot Surabaya itu kan menjalankan bis bayar plastik itu kan. Nah itu saya dengar sekarang itu sampai berapa ton pengurangan polutan dari plastik itu setiap harinya. Karena orang lagi, lah ini botol-botol ini dia dilarang. Nah cuman kan kita harus pelan-pelan mengubah budaya. Kebiasaan. Lah iya, budaya kita, kebiasaan kita enggak gampang ubah budayaan. Anda biasa bangun siang, suruh bangun pagi angel. Gitu? Gitu, biasa gak sholat subuh. Ya, suruh bangun pagi sholat subuh ya angel. Karena suatu kebiasaan harus dirubah. Makanya seperti anda kuliah di sini itu untuk bisa disiplin harus dipaksa. Lah karena dipaksa kan jadi bisa. Setelah bisa jadi terbiasa. Setelah terbiasa menjadi budaya. Karena sebenarnya yang membuat tidak enak itu kan kebiasaan kita. Kebiasaan kita tidak enak. Karena tidak biasa. Pasti ngomong tidak enak. Kenapa? Tidak terbiasa. Misalnya menggunakan alat-alat pelindung diri. Ya, di sini kan safety first. Ya, itu kalau tidak biasa rasanya ya tidak enak. Karena tidak biasa. Coba Anda mau biasa ya. Ya, misalnya keringetan. Ya upayakan bagaimana. Daripada Anda minta keringetan dan sebagainya terus. Misalnya pakai kacamata atau masker keringetan. Ya anda seharusnya kan sebagai calon-calon teknokrat atau calon engineer yang baru itu kan harusnya berpikir sana. Jadi kira-kira ya apa supaya buram tidak mengganggu supaya enak gitu loh. Jangan tidak enak terus dibuang. Ya, tantangan itu harus dihadapi mas. Kita punya sukses kan? Apa ya? Di mana itu? Conquering problem with innovation. Kenapa harus innovation? Ya karena kalau anda tidak melakukan inovasi, itu masalah yang kamu hadapi akan berulang terus. Contohnya model salurannya seperti ini, itu mesti macet kalau hujan, mesti banjir kalau hujan, mesti blok dan sebagainya. Nah itu dilakukan inovasi supaya tidak banjir, sehingga masalah itu tidak timbul. Itu loh konsep inovasi itu mas sebenarnya, bukan untuk gagah-gagahan. Nah, tadi betul-betul menghilangkan masalah itu ya, tidak semuanya bisa ya toh. Tapi dengan adanya inovasi-inovasi, maka masalah-masalah tidak akan berulang. Nah inilah gunanya teknologi.
Nah, teknologi itu kan untuk apa? Mempermudah kehidupan manusia, tapi tidak merusak alam. Ini prinsipnya blue teknologi tadi loh. Teknologi ramah lingkungan atau green teknologi. Jadi ngomong ojo blue teknologi kau no. Sekarang ini yang saya dengar itu hanya green teknologi. Terus sudah dari dulu mas. Ya sudah dari dulu. Oh, kalau kan maritim nanti dalam kasus ini buan yang ngomong banyak sekali mas, tidak selesai-selesai ini. Bisa-bisa ya jam 9 ngomong-ngomong green teknologi ya. Karena dibahas banyak, contohnya banyak. Mulai nelayan, polutannya bagaimana. Nah sekarang kalau orang buang, dia tidak buang apa, mau dimulai lagi lah orang apa istilah deterjen, itu kan bisa merusak lingkungan. Nah sekarang kalau dipisahkan sabun dan sebagainya itu yang apa yang tidak mencemari lingkungan atau sungai, sehingga muara-muara kita juga bersih dari timbal, pabrik tidak membuang sampahnya atau limbahnya ke sungai, sehingga perikanan juga bagus. Nah sekarang kerang-kerang itu kan terindikasi kena logam berat. Nah, gimana? Padahal dikatakan makan ikan itu sehat. Nah, sekarang nelayan kita tuh yang one day fishing itu, maksudnya malam berangkat, siang udah pulang. Itu juga tidak jauh-jauh mas, nyarinya. Kalau mau cari ya ikannya bagus-bagus tengah laut sana. Makanya sekarang itu 0 nautical mile sampai 12 nautical mile itu sekarang kewenangan dari Pemprov. Dulu kan kabupaten, kere-keran mas, geger. Karena mereka tidak mau ke laut, lepas jauh. Wong di dekat-dekat saja sudah petikan. Akhirnya kan kalau ini dari misalnya dari Pasuruan ke Probolinggo geger mas. Dari sini ke sana mau geger. Itu sampai ada yang engine-nya tuh dimasukkan ke laut. Terus mereka suruh pulang naik perahunya gimana sampai gitu mas. Jadi kejamnya seperti itu. Akhirnya itu tadilah salah satu langkahnya pemerintah sehingga tidak geger lagi. Tapi kasihan Pemda tidak punya pendapatan dari laut lagi. Nah, contohnya Natuna itu wilayahnya 99% air laut. Lah pulaunya dia cuma kecil 1%. Lah itu ditambah lagi sampai 12 nautical mile itu miliknya Pemprov. Dia bukan Pemprov, hanya kabupaten. Bisa Anda bayangkan ruginya seperti apa? Karena yang lain-lain itu milik pemerintah. Wes, piye. Jadi ini saya tambahkan lagi, bukan hanya blue economy. Jadi untuk menghasilkan blue economy itu juga diperlukan green technology, juga kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan. Nah, itu harus didahului dengan bagaimana kita berusaha hidup sehat, tidak mencemari, mengurangi pencemaran. Lah, hidup sehat itu yang susah pola hidup sehat sampai sekarang. Ya, gak ngerokok. Ya, bisa toh Anda ngerokok sing ngerokok itu angel. Ya toh? Makanya cukai di Indonesia itu 80%-nya itu pendapatan dari cukai itu dari rokok, Mas. Kamu tahu pabrik rokok yang di Malang itu 1 tahun itu cukainya 11 triliun. Ya. Contoh itu 11 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar, Mas. Ya, 1 miliar itu 1000 juta. Ya toh? 1 juta itu 1000 ribu. Ya, bayangno. Piye bayangno ya? Lah itu loh. Jadi makanya Anda ini harusnya ke teman-teman nanti diupayakan itu politeknik aja lah. Itu, saya tuh punya cita politeknik apa sih guys sudah di Singapura. Kecil aja lah, disiplin, bagus, bersih. Kamu keluar dari politek mau tidur-tiduran di jalan silahkan, tapi masuk politek disiplin, patuh. Saya yakin Anda keluar nggak akan begitu, sudah terbiasa disiplin. Sekarang contoh orang Indonesia ke Singapura, patuh mas, tidak berani ngerokok macam-macam. Nah sekarang sistemnya bagaimana? Sekarang ini kita buatkan jalur pedestrian ini. Saya lihat kawan-kawanmu terkadang dosen punya tidak mau lewat itu. Iya, cari wong sepur-sepuran, teletabis ini. Loh itu kamu harus kalau jalan lewat situ mas. Nah sekarang belum kesana, sebab kita masih mikir gimana caranya. Kita sekarang ini dalam rangka tadi salah satunya blue economy dan sebagainya itu safety penting. Bagaimana kita akan menciptakan blue economy atau green technology? Kalau nanti safety-nya tidak diutamakan, nanti apa yang
Apakah tidak safety, peralatan-peralatan yang menimbulkan bisa menghasilkan limbah tidak tertangani dengan baik, limbahnya keluar. Nah, limbahnya keluar mencemari mana-mana ya tidak bisa nanti menghasilkan blue economy dan macam-macam. Jadi blue economy disebutkan ekonomi yang dibangun dengan menggunakan tadi upaya-upaya atau jasa atau produk-produk yang ramah lingkungan lah, ya. Nah, kita itu untuk di laut itu kita harusnya unggul. Makanya Pak Jokowi istilahnya declare bahwa Indonesia itu harus menjadi poros maritim dunia itu enggak mau kosong. Nah, hingga saat ini kalau belum terjadi, ya ini yang perlu dipikirkan Anda ini nanti Mas. 2045 Indonesia Mas harus mimpin Indonesia, terutama Anda punya kesadaran Indonesia ini 2/3 bagiannya adalah laut. Wes, ngono wes. Ya iki tulung iki titip ini. Kita buatkan jalur pedestrian tapi kok jalan sembarang. Nah, terus kebiasaan lagi, kita tidak bisa Mas green teknologi kalau tidak disiplin. Nyetir sepeda motor ya buanter. Padahal di dalam kampus, nggak lihat ada yang jalan nggak apa. Kedua, kamu kesini tuh kadang goncengan 3, nggak pakai helm. Nah, padahal kamu itu pakai BPNS, berpaknya itu loh. Anda lihat dari pakuan-pakuan kan wong-wong sugih kesini lewat sini tiap hari. Banyak dari mereka itu bos-bos perusahaan. Nah, begitu melihat kelakuan Anda di jalan, kira-kira mereka jengkel enggak melihat Anda? Padahal hanya sebagian dari kawan-kawan Anda yang tidak disiplin itu di jalan. Akhirnya kena nama PPNS ini. Gitu loh. Jadi kelihatan sederhana, itu tolong diomong lebihan. Terus apa nih, Mas? Nah, jadi mungkin sudah ada beberapa langkah yang sudah diambil ya Oke. di PPNS Bapak. Terus Ya pengembangannya rasanya ke sana ya. Ya, terus selanjutnya ini mengenai model belajar Bapak. Oke. Untuk PPNS-nya sudah mengedepankan model belajar project based learning. Ini project base, Ya, based learning. bukan base, base. Base itu BESD, terbaik itu base learning. So you have to practice your English every day, yeah. And all of you should be brave enough to declare that your class is speaking English zone. So everybody entering your room atau your class must speak English. Ya, you can start by practicing your English by simple conversation, daily conversation. Ya, more practice, getting better. Less practice, getting worse. That's point. Okay? Don't hesitate, ya, to practice your English. Itu memang bukan bahasa utama kita. Ya, bukan bahasa kedua malah. Kalau di Eropa dan sebagainya, bahasa Inggris bahasa kedua. Nah, kalau kita kan bahasa pertama itu bahasa ibu, Mas. Orang tuamu dari Minang, orang tuamu dari bahasa Jawa, itu nek nimang-nimang anaknya kan tidak mungkin pakai bahasa Indonesia. Mesti bahasa Jawa. Orang suatu bang piye le, ngono ya. Ya toh? Enggak mungkin mau bahasa Inggris. Oh my dear, my baby, gak kira lah. Ya toh? Atau bahasa Cina, bahasa apa kan enggak mungkin. Lah, bahasa kedua untuk kita itu misalnya bahasa lokal di mana kita tumbuh. Bahasa ketiga loh baru bahasa Indonesia, naik sekolah diajari bahasa Indonesia. Ya memang di rumah kan diajari juga, makanya orang tua itu perannya penting, ibu-ibu itu penting. Mana ibu-ibu itu sekolah dhuwur itu maksudnya apa? Supaya anaknya itu terdidik dengan benar. Bapak itu golek duit. Nah ibunya kan meskipun golek duit tapi bertanggung jawab tuh pendidikan anak mulai dari sejak dari kandungan. Makanya ibu-ibu sekolah itu pintar, harus tinggi juga sama dengan laki-laki. Kalau paling rabi, ya kan anaknya bakul rombok, anak bakul dawet, karo anak sarjana siji rek. Iya toh? Iya toh? Bakul dawet gak ngerti big data, ya. Iya toh? Ya big mangkok ngerti, ya. Ngedoli dawet itu anu small mangkok aja ya. Small bowl, jangan yang big bowl rugi, ya. You know. Piye. Project based learning tadi, based learning, base bukan base. Ya, base. Bahkan juga sudah melakukan project based learning technopreneurship. Nah, atau program wirausaha merdeka. Nah, untuk keunggulan dari model belajar ini seperti apa? Model belajar ini Keunggulan. untuk project based learning maksudnya. Jadi gini Mas, sebetulnya sebetulnya gini,
kita sudah menjalankan apa on the job training, project based learning itu sebenarnya sudah jauh sebelumnya, mulai tahun 1995 ya. Ya tapi karena waktu itu kan tidak dilakukan secara nasional. Nah, itu baru Poltek. Lah, kita dulu tuh Poltek itu Pak didirikan itu karena untuk menunjang PT PAL. PT PAL dulu berdiri tahun 80. Nah, kita itu didirikan 86 terus 87 menerima mahasiswa baru. Pertama kali kita menerima mahasiswa itu tahun 87. Ya, itu didirikan itu tujuannya untuk menunjang teknologi perkapalan dan industri penunjangnya. Nah, jadi dari dulu kurikulum, cara belajar dan sebagainya itu sudah pasti sesuai dengan industri. Ya, pasti relevan dengan kebutuhan industri karena kita dulu didirikan atas dasar itu. Lah kebetulan ya waktu itu kita juga punya technical assistant. Technical assistant itu yang bantu kita mengembangkan Politeknik, mengembangkan kurikulum dan sebagainya. Itu dengan Jerman Barat. Nah, Jerman Barat itu kan terkenal dengan perkapalannya, terkenal dengan vokasinya. Nah, lengkap. Jadi kita di sini itu 89 sampai 98 kalau enggak salah. 89 sampai 98, 10 tahun. Jerman itu di sini bantu kita sebagai technical assistant. Dulu melalui GTZ, sekarang namanya GIZ. Ya. Nah, dulu dibantu. Jadi mulai ngurus kurikulum, mulai pembelajaran sebagainya, banyak prakteknya. Kepal dulu. Ya itu bagus Mas, project based learning. Jadi project based learning itu intinya kita itu belajar sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang langsung ada di lapangan sesungguhnya nanti bagaimana. Misalnya Anda mau belajar ngikir Anda project base. Jadi ada project maksudnya untuk menghasilkan sesuatu. Contoh kasus ya, ini yang sekarang sudah kita jalankan. Kita dapat penugasan kan untuk membuat kapal pencalang. Kapal pencalang, kapal kayu. Itu adalah salah satu model kapal yang sangat berperan dulu pada jalur rempah Indonesia. Jadi kalau Cina itu punya jalur sutra Mas, kita punya jalur rempah. Ya itu sampai luar negeri sama Madagaskar sana. Karena kita rempah-rempah. Nah, salah satunya kapal pencalang. Nah itu mahasiswa juga kita libatkan mulai dari desain sampai pembangunannya. Nah sekarang ada memang tidak bisa semua ya. Lah makanya project based learning ini kita belajarkan nanti ada project, ada produk. Jadi PBL itu bisa produk, bisa project. Gitu loh. Kalau project itu kan setelah ilustrasinya kan digabungkan dengan ini proyek saya gitu kan, tahu maksudnya bandnya proyek. Kalau produk menghasilkan produk. Lah bisa saja produk yang besar karena itu complicated, nah, harus ada cara manajemennya. Bisanya kita ngomong project gitu loh, ini diprojekkan gitu. Tapi hasilnya juga harus produk atau jasa. Nah, itu kita jalankan. Nah, sekarang ada praktek-praktek ini kan tidak hanya melihat saja kan. Gitu. Tapi kan Anda hands on, Anda berpikir, Anda kerjasama. Nah, saya dulu waktu mengajar pipa itu satu kelompok ngomong apa? Gak apa-apa. Ada satu kelompok, misalnya ini ada 4 kan, saya bagi 2 kelompok. Nah, nanti saya tugaskan, misalnya di sana itu ada untuk mengoven itu loh, mengoven kayu di oven supaya mateng kan, supaya enggak macam-macam. Itu gambaran. Nah, terus nanti dibuatkan kemungkinan untuk pengembangan produk itu. Lah, Anda misalnya bukan ada 2, ada berempat lah, satu grup. Nah, yang lainnya di kelasmu juga grup lain, sama bidangnya. Nanti saling argumentasi. Memberikan kenapa desainmu kok perkembangannya seperti ini. Desainnya kan ada. Semua tahu perkembangannya seperti ini lah. Nanti Anda ini di dalam grup satu ini juga gantian. Mana yang jadi manajernya? Gantian. 2 bulan sekali atau 3 bulan gantian. Anda jadi manajernya. Nanti saya kalau rapat dengan Anda jelaskan. Terus nanti pada tugas berikutnya atau pada pertemuan berikutnya kamu jadi manajernya ganti. Sehingga semua itu punya pengalaman, jadi pimpinan,
punya pengalaman menjelaskan sesuatu, punya pengalaman untuk arguing, berdebat, tapi sehat, bukan bat kusir. Nah, sehingga Anda secara tidak langsung itu ada leadershipnya juga, memiliki leadership, dan jangan lupa ada followership. Selama ini orang kalau ngomong leadership tidak pernah ngomong followership. Karena followership itu bagus juga, harus diajarkan. Karena followership itu bisa menyelamatkan pimpinannya. Kalau dia paham juga followership itu. Kalau kamu jadi followership yang baik, ya jangan diikuti leader yang jelek. Gitu loh. Karena ini kan jangan di lapangan kan namanya leader kan harus berbuat begini, harus baik, memberi contoh dan sebagainya. Lah follower ini kalau tidak diajari gitu kan kamu menyimpang, ikut saja. Tidak benar. Nah, menjadi followership yang baik itu bagaimana? Karena tidak bisa Mas, kamu kalau mau jadi pimpinan itu juga harus pernah merasakan jadinya bawahan. Istilah staff atau apa ya? Kalau ini kebetulan memang istilah kita pimpinan di bawahan kan, otomatis di bawahnya, di bawah pimpinan ya kita staffnya atau gimana gitu loh. Nah itu project management itu apa? Dari skill kamu dapat. Apa itu? Hard skill. Lah, soft skillnya itu tadi harusnya Anda berkelompok tadi. Ya, bukan hanya ikut kegiatan kemanusiaan saja, tapi soft skill itu bisa bisa didapatkan dari Anda tadi, bekerja, belajar tadi, berkelompok dan sebagainya, itu membimbing. Anda sebagai followership yang baik, tentunya Anda kan jadi tidak leha-leha. Gitu loh Mas. Nah enggak kan ya kancamu ben sing pinter segara iki aku santai-santai penting lah bojone bijine biji grup. Enggak bener itu caranya gitu. Lah kalau begitu nanti Anda akan mati sendiri. Karena pada saat uji kompetensi itu yang bahas bukan grup, yang dinilai adalah individu. Itu loh beberapa hal yang sangat-sangat krusial yang menguntungkan kalau Anda mengerjakan project atau product based learning. Lah, dalam hal ini apalagi kalau produk-produknya itu produk-produk komersial yang punya nilai-nilai komersial. Misalnya ada pesanan apa. Lah, maka Anda itu tidak harus certified person. Harus dipilih kompetensinya yang sudah memenuhi syarat. Kalau enggak kita bisa diklaim Mas, barang itu dibuat untuk dijual. Punya nilai ekonomis tinggi. Nah, ini loh. Lah makanya Anda belajar sedini mungkin. Gitu loh. Do your best. Karena sama-sama Anda mengeluarkan tenaga, sama-sama Anda meluangkan waktu, memakai waktu itu untuk kegiatan ini. Anda bekerja jelek dengan bekerja baik beda hasilnya. Ya, masih jelas beda. Itu project based learning, masalah product based learning sudah kita kembangkan. Karena idealnya pendidikan di Poltek itu harus dilaksanakan dalam suatu ekosistem yang Yang semirip mungkin dengan industri aslinya. So, education, teaching and learning process must be carried out within ecosystem that similar possible with those real industries atau the relevant industry. Nah, kita sampai sekarang punya yang namanya Sandex inkubator. Itu kita buatkan perusahaan itu. Kan buka Sandex Marine ada di internet. Buat kapal-kapal kecil kita bantu. Nah, itu betul-betul belajar Mas, berusaha tenan. Nah, sebelumnya itu apalagi Anda kan nanti kan ke industri, on the job training. Ya. Nah, sekarang harus setahun itu dari pemerintah, Mas. Karena kalau kita hanya mengandalkan teaching factory saja, berat. Apa kamu ingin membuat galang seperti PT PAL untuk pengajaran? Ya nyonyor Mas, tidak cukup duitnya dari mana. Ya, sana ada crane yang 300 ton. Beli crane 300 ton berapa? Mendingan untuk buat alat yang lain kan. Nah, makanya kita punya teaching industri, punya teaching factory. Nah, itu upaya-upaya tadi kalau Anda tanya guru ekonomi dan sebagainya, kita berusaha istilahnya paling secara umum itu bagaimana Poltek ini kan semirip mungkin dengan industri. Nah, saya ini kalau dia mintakan green technology dan sebagainya, ya kita ya berusaha ke green technology. Makanya ini kita ngajukan SMK 3 sekarang, sistem manajemen K3. Makanya semuanya
diatur. Ini lebih berat Mas daripada ISO 14001 atau 14005 kalau nggak salah untuk safety ini. Lebih berat SMK itu. SMA 3 bukan SMA 1, 2, terus 3, 4 bukan ya. Sistem manajemen K3. Ya. Gitu loh Mas. Ya ini upaya-upaya ini yang kita lakukan. Nggak mungkin kita Mas buat kapal yang panjangnya 200 meter. Di mana galangannya? Nah, akhirnya kenapa kita upayakan? Akhirnya kita punya pusat unggulan teknologi kapal kecil dan menengah. Nah, itu untuk upaya apa? Untuk upaya tadi product based learning. Sekaligus kita bisa anak-anak on the job training di sini. Ya, 1 semester di sini, 1 semester di industri. Karena apa? Karena pertama untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap industri. Meskipun itu sebenarnya tidak bisa kita hindari karena memang kita harus berhubungan dengan industri, harus mengirimkan mahasiswa ke industri supaya apa? Mereka itu punya pernah merasakan tadi akademik atmosfernya. Ya, kalau Anda katanya pernah di industri tapi Anda tidak pernah ke PT PAL. Ya, atau di PT apa? Kan beda, Mas. Atau Anda katanya sekolah di PPNS. Anda rasakan kemarin pakai daring terus. Kan tidak bisa merasakan kalau kuliah beneran seperti apa. Makanya daring itu banyak kelemahannya juga, Mas. Ya, tidak komplit. Jadi yo kurang komplit karena tidak bisa merasakan bagaimana berinteraksi dengan orang secara kan gambar tok. Ya toh, gambar gini-gini beda rasanya. Anda lihat TV, misalnya ke Kanjuruhan kemarin sepak bola, banyak orang mati. Anda tidak bisa merasakan, Mas, kalau lihat TV tok. Tapi kalau Anda pernah nonton bal-balan di lapangan besar itu, Anda bisa merasakan. Meskipun hanya melihat saja. Karena Anda langsung bisa membayangkan. Ya, Anda recall your old memory. Memori Anda keluarkan. Oh, kalau begini bila. Kira-kira untuk memahami atau membayangkan kejadian Kanjuruhan itu lebih mudah mana? Kalau Anda sudah pernah nonton di lapangan bal-balan riuh rendah seperti itu, Anda pernah berdesak-desakan masuk, berdesakan keluar, kan lebih mudah mengerti. Lah itu loh, sama saja kalau kita belajar. Cuman teori tok, gak punya praktek, gak ngerti di galangan ini perasaannya kan beda. Nah, gitu loh. Itu salah satunya. Terus kedua, kalau Anda misalnya mau praktek, misalnya untuk sharing tube, belum tentu di industri pada saat itu ada. Nah, makanya kita upayakan di sini kita pakai kapal-kapal kecil dan menengah. Kenapa alasannya kita pakai itu? Karena kapal kecil dan menengah itu untuk galangan-galangan besar itu secara ekonomis tidak visible, males mereka rugi, gak untung. Lah, padahal kecil-kecil menengah itu jutaan jumlahnya, highly demanding, istilahnya banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya kita masuk ke sana, kita putuskan. Nah, alhamdulillah kita sekarang punya galangan juga kan di Paciran sana, di Lamongan. Lah, kita buat pecahannya di sana. Lah, ukuran ukurannya kamu kuliah toh, Dok? Enggak toh? Ya toh? Lah itu panjangnya otomatis ya jangan lebih dari 40 feet. Karena kontainer itu kan 40 feet panjangnya. Nah, supaya bisa keluar-keluar ini itu juga beratnya juga dipikir, Mas. Karena kalau jalan mungkin kuat. Lah kalau kita menurunkan kapal dari sini ke laut harus melewati jembatan. Ya jembatannya hitungan berapa itu kekuatannya. Kira-kira bawa kita nanti perahu kita sama panjangnya 40 feet. Ya, itu lebih berat dari kontainer enggak, kontainer penuh maksudnya. Lah kontainer 40 feet di sini masih wungkul ya, kukut Mas jalan-jalan ini Mas. Berapa ton? Nah itu kesulitan kita. Makanya kita buat juga, tapi kan banyak toh masih kuat daya tahan kita. Akhirnya kita berusaha juga kerjasama dengan industri. Ya kan? Untuk untuk membuat kapal dan sebagainya. Lah karena kalau Anda membuat kapal bener itu ya modalnya enggak kuat kita, Mbak, Mas. Jadi kalau industri ada yang punya duit, dapat pesanan, ayo dibangun di sini bareng-bareng, mahasiswa juga bisa belajar kan, dosennya juga bisa belajar. Itu project based learning tenanan itu, Mas. Nah, terkadang kenapa kita kok tidak melibatkan semua mahasiswa ya? Karena itu komersial produk. Ya, all activities
in producing those kind of product must be performed by certified people. Jadi harus dikerjakan oleh orang yang bersertifikat. Lah kalau Anda tidak bersertifikat, tidak boleh kerjakan. Tapi paling tidak kan tahu itu kan, bantu gambar, bantu apa. Nah, secara akademik kamu sudah dapat. Nah, setelah Anda nanti dapat bukan dapat sertifikat, jangan lulus dari sini. Atau Anda sudah anggap oke lah, kompeten, boleh Anda ikut. Buat apa? Boleh, Mas. Sekarang santai saja melapis fiber. Itu kelihatan sederhana sama. Diambilkan itu resinnya digosok-gosok nih gitu, terus dikasih fiberglass lagi digosok-gosok nih, itu nggak ngawur Mas, ada caranya juga kan, harus nempel bener kan, atau berapa lapis dan sebagainya, itu Anda akan ketahui nanti. Makanya belajar di sini, pelajaran Poltek saja nih, selama Anda itu mau mengikuti apa kegiatannya tuh, terus diikuti semuanya ya, disiplin, insya Allah lulus dan berhasil loh Mas. Karena kita upayakan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Lah masalah nanti dapat kerja dan sebagainya, secara perhitungan, secara teoritis, secara program, Anda tidak mungkin nganggur kalau lulus dari sini. Karena semuanya kan sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga relevansi kita itu tinggi, punya relevansi yang tinggi dengan industri. Nggak bisa ya, kita ngapain nggak dibutuhkan industri diajarkan. Mau di sini oleh sebagai sehat kita adakan olahraga berkuda, gendeng apa? Kudanya sendiri mahal, lapangan nggak punya, ya mau kayak senang-senangannya dan butuh, ngapain kamu di industri perkapalan kamu untuk pengalasan dan sebagainya, lah apa udah jadi industri kuda supaya sehat yang lain kan banyak, bisa jogging, bisa macam-macam gitu loh Mas. Jadi relevansi tinggi itu maksudnya apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan kebutuhan industri, dan juga kita memperkirakan perkembangan teknologi ke depan. Makanya prinsipnya itu harus lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Jadi kami pun ini sebagai dosen itu harus jadi pembelajar, tidak bisa berhenti. Wah, aku doktor, tidak suka sekolah lagi, tidak bisa, berkembang terus. Dan apa yang kita ajarkan ini insya Allah ya mudah-mudahan, insya Allah itu kita programkan, kita perhitungkan masih bisa 20 tahun ke depan, masih berlaku gitu loh Mas. Lah, dengan adanya pandemi kemarin tidak semuanya buruk kan. Yang tadinya kita digitalisasi itu baru kita rencanakan 2024-2025, sekarang sudah bisa dengan LSM itu kan. LMS, dengan LMS. Ojo melo LSM kon kok ngaco-ngaco malahnya. LMS ya. Apa LMS katanya? LMS. Hah? Machine system. Ya. Learning management system. Ora ono mesine nang kono. Oke. Ya makanya ini dari sederhana ya. Oh LMS itu apa sih? Gitu loh, harus tahu. Nanti ya toh LMS. SMS, apa SMS itu? Apa? Service. Bukan sen-mesen. Sen-mesen itu bahasa Madura. Kan mesen toh itu, pesen-pesenan sen-mesen. SMS sen-mesen. Nah, mereka gak ngerti kan ya repot loh. Nah, itu loh. Jadi masalah kerja itu kompetensi yang kita berikan itu sudah sesuai dengan disyaratkan standar kan industri kan. Ya, ini kan nanti ini kan bisa kamu ramu biar Mas. Aku kan ngomongnya enggak usah pakai, ini kan berkembang nanti deloken. Wis mburi-mburi pekerjaan bareng-bareng bisa kerja. Lah pekerjaan balik Anda kalau sudah lulus dari sini berarti Anda kompeten, ada uji kompetensi. Karena lulus dari Poltek itu apa? 5 syarat kan. Pertama, Anda itu sudah pernah ikut latihan wawasan kebangsaan. Terus kedua, paling tidak sudah ikut KMT Pra-TD ya, KMT Pra-TD. Terus apa? OJT ya toh. Terus apa? TOEIC. Ya, terus apa nih? Dan satu lagi apa? DA jelas. Apalah itu toh. Harus punya standar sertifikat kompetensi atau profesi. Jadi lu sudah itu sudah standar. Lah, masalah diterima ndaknya itu ya tergantung Anda nanti juga. Ojo nyalono Poltek.
Karena kita sudah berusaha Anda untuk memenuhi standar. Tapi saya ingatkan, sukses. Kenapa sukses gak? Ayo, sukses apa? Apa Pak? Kon mau cari apa, S? Sukses. S Ayo. yang pertama striving for excellence. Terus. Yang kedua uncompromised integrity. Nah, terus. Kemudian C itu conquering problem with innovation. Nah, terus. Consistency disiplin. Terus. Kemudian E exceeding customer expectation. Nah, terus. S selanjutnya synergistic teamwork. Nah. Akhir setting down to earth results. Nah, sekarang yang baru saya omongkan Anda harus di atas standar supaya menang bersaing. Itu masuk yang mana? Conquering problem with Jadi kon ngerti itu tahu artinya enggak? tahu Pak. Lah iya, tadi kan ini kan kita berusaha Anda itu lulus di atas standar, berapa standar. Tapi kan Anda kan enggak mau lulus pas standar. Harus berusaha di atas standar. Kon C lulus, tapi enggak mau tahu nyari nilai C. Kamu berusaha kan dapat nilai kan sebaik mungkin. Iya. Enggak mau nilai C, alah pokoknya lulus. Lah, itu yang bahaya. Pokoknya lulus. Nanti lulus dari sini kan memenuhi syarat. Lalu kalau dapat siapa kita boleh enggak meluluskan? Salah kan? Ya tapi kembali lagi kepada customer. Customer itu enggak mau milih yang ono sing apik kon tuku buah lho Mas, tuku duku mbok pilih to. Lho padahal itu ya matangnya seperti ini, ada seperti ini, tapi ya kamu cari kan. Lah mungkin dalam proses distribusi dari kebun ke sini ono sok pepet-pepet. Ada yang tutup sehingga busuk dan pagak ngono kan enggak mau kamu milih. Mesti milih sing apik kan. Pisang yang ngono. Kan enggak mau sing wis ireng-ireng padahal justru yang sudah agak hitam-hitam belum bosok loh ya. Itu yang paling baik menurut ahli gizi. Tapi ya males pemakan. Karena lu biasanya enggak makan itu. Biasanya apa? Biasanya mana itu Mas? Nah kan enggak tahu. Makanya dulu itu ada pengusaha senengnya itu buat roti, dia beli pisang-pisang dianggap orang-orang busuk padahal belum, justru itu yang paling bagus. Sama dia dibuat roti. Untungnya banyak. Nah, ayo lain lagi. Balik mana toh? Nah, jadi kembali lagi Mas. Kalau ini Anda ingin cepat bekerja, kita menjamin bekerja. Jaminan kita apa loh? Buktinya Anda sudah lolos kok. Lulusmu itu sesuai dengan standar kompetensi yang kita sepakati bersama. Ya, pakai SKKNI, pakai apa, itu kan enggak sembarangan diuji kan. Ya itu diuji kan. Lah berarti kalau Anda dapat sertifikat itu berarti kan Anda sudah kompeten. Lah Anda ngelamar ya gimana? Ya tergantung sih milih toh, kan enggak bisa maksa. Nah, paham berarti ini. Jadi Anda jangan sampai alah sepenting lulus sih. Ya enggak lulus kan. Itu exceeding customer expectation. Anda harus melampaui harapan pelanggan. Gitu. Ya. Pelangganmu itu saya masyarakat paling enggak pelangganmu ibumu toh, orang tuamu toh. Mengharapkan lulus kamu toh. Betul Pak. Lah kamu harus berusaha sebaik mungkin. Orang mau lulus tok. Baru lulus sebaik mungkin IP-mu 3,9 lah. 11. Ora, kalau 19 atau 19. Nanti kamu 9 enggak apa-apa, 9 berapa atau 19. Yo. 3,19 itu di bawah 3,2. Ngerti? Lah, kalau kamu bisa langsung IP-mu bagus itu kan orang tamu ya kaget toh. Lah, kami pun jadi dosen seneng karena saya itu juga pelangganmu. Kamu pelanggan saya. Iya toh? Lo kamu pelanggan saya toh? Benar Pak. Lah buktinya aku ngajar kan di teko kok pelanggan. Tapi saya juga pelangganmu, kamu juga pelanggan saya gitu loh. Ya benar toh. Jadi ada internal, ya ada juga kita ngomong internal customer, ada juga external customer. External customer itu industri dan sebagainya. Kalau saya itu external customer. Internal customer Anda itu internal customer kalau saya sekarang itu. Sama dengan pegawai-pegawai saya itu, bawahan saya, atasan saya itu yang di sini itu internal customer. Loh, akan mereka kan seneng kalau saya itu lebih baik, lebih sabar dan sebagainya. Melampaui harapan mereka itu loh Mas. Makanya sukses itu jangan dianggap sepele. Sampai sekarang ayo kamu coba pakai bukan taruhan itu dosa kali. Anda pakai statistik. Ya, mau coba Anda data berapa orang yang hafal sukses, bener-bener loh. Tapi bagaimana data itu valid, itu masalah lagi. Nah, makanya prosesnya harus
akuntabel. Nah ini saya juga ngomong itu, selama proses akuntabel maka hasilnya itu pasti dijamin bagus, sesuai standar. Lah kalau proses tidak akuntabel berat, ya, karena kalau Anda kompeten itu kan ngomongnya SAK, apa S-nya itu apa? Skill, A-nya apa? Attitude, K-nya knowledge. Jadi sebenarnya kalau dibuat itu as di atas sendiri itu attitude. Attitude itu perilaku dan tingkah lakumu itu apa sikap-sikapmu itu menunjukkan segala yang di bawahnya. Ya. Kalau sikap itu bisa dilihat, kamu tahu apa enggak, kamu kompeten apa enggak, kamu paham enggak, kamu ngerti enggak, itu bisa dilihat dari attitude. Contoh kasus nyetir sepeda motor ae lah. Ya. Oh, ini sing anyar arep menggo gopoh arep manut gopoh ngoper dhisik apa menggo dhisik ya toh. Orangnya masih jauh dikurangi ya. Begitu ya. Gopoh-gopoh kan. Tapi kalau yang santai sudah kompeten, kamu dari sikapnya mbok sana nyebrang santai aja. Ya diculne gas ya ya toh. Lah itu jah contoh. Gitu loh Mbak ya. As. Lah, sebelumnya di bawah itu masih ada. As era. E-nya itu adalah experience, ya, R-nya itu responsibility, dan A-nya itu accountability. Nah, itu seharusnya bukan berhenti pada AS saja atau SKA. Tapi sekarang dibicarakan itu di luar tuh SKA. Kita enggak mau loh saya. Harus ada experience. Berarti Anda harus punya pengalaman praktek dan macam-macam kan. Responsibility, harus punya tanggung jawab dari praktek dan sebagainya, punya tanggung jawab. Yang terakhir akuntabilitas. Akuntabilitas maksudnya semua semua hasil itu Anda lakukan melalui proses yang benar. Bijimu A, untuk mendapatkan nilai A itu kamu benar, gak ngerepek, gak nyuntuh. Itu akuntabel. Itu pesan moral, pesan profesional, macam-macam di situ ada semua. Nah, kalau begitu Anda bisa nyimpulkan, Anda bekerja, tidak bekerja, itu ya usaha. Nah, Poltek sebagai institusi sudah berusaha memberikan layanan terbaik untuk Anda. Wong suksesnya gak mau apal nih. Padahal itu value kita. Ya toh? Lalu sekarang kamu ngomong apa aja tak balik sukses masuk, Mas. Sinergistik teamwork. Ya, bersinergi. Apa itu? PBL tadi apa? Sinergistik pindah. Itu belajar. Nah, terus yang terakhir setting down to earth. Hasilnya itu harus nyata, harus diawang-awang karena kita itu politeknik. Hilirisasi. Itu dapat downstream, bukan upstream, bukan hulu. Nah, kedua, yang membuat anak tidak bisa dan cepat kerja, terlalu milih tanpa mempertimbangkan kemampuannya. Nah, makanya itu diusut-usut lagi. Kalau mau berhasil, maka keinginan itu harus sesuai dengan bakat. Kamu kan sudah di fingerprint toh? Wocon. Fingerprint itu bukan IQ. Fingerprint itu spekmu, spesifikasimu. Misalnya Toyota, Kijang, saking apa? Iku apa itu? Sing new ribbon lho. Speknya kan ada. Mulai dari yang E, S apa ya kan? Ya toh? Lah itu kan spek. Ya toh? Lah iku sing apik kok gak enak. Oh kok gak iso banter. Ya kon gak entos nyetire. Tapi Anda tahu toh, kalau tipe yang terbaik Kijang itu kalau dulu Kijang apa? Atau Fortuner. Fortuner harus tipe Z yang tertinggi. Ya toh Fortuner itu. Lah itu secara spek dia kan pasti lebih nyaman di dalam karena speknya lebih tinggi. Lah tapi kalau dia ternyata dipakai di jalan raya kalah sama yang di bawahnya, ya yang saya mobil dari saya itu kan bukan yang Z. Itu sih salah sama montore. Ya berarti ada yang salah kan? Oh speknya dia harusnya lebih bagus kok. Ya. Lah kamu itu speknya ada. Lah kalau sekarang kamu tidak seperti itu, ya berarti ada yang salah. Dan sebaliknya, kalau dari spek Anda itu ada yang kurang, perbaiki. Mas. Anda beruntung sudah dapat itu, Mas. Paham jadinya spek Anda seperti apa.
Itu mulai bayi sampai Anda tua, insya Allah spek itu tetap. Matematika lemah ternyata, perhitungannya lemah. Tetapi ternyata matematika apik. Ya karena Anda belajar matematik. Di situ tulisannya matematik bagus. Sekarang ngelek. Ya karena kamu tidak belajar. Itu gunakan itu, Mas. Nah, yang paling bagus itu memang keinginan atau passion itu sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau Anda tanya kamu bekerja, pasti bekerja. Kita kan dirancang kurikulum ini bekerja. Kalau kamu kalau sudah masuk sini, seharusnya kan yo lolos kan untuk persyaratan passing grade, memenuhi syarat. Kan syarat standar. Lah padahal yang kita pilih kemarin itu kan ya yang terbaik kan. Untuk pilihan sini saja kan floating akhirnya kan, floating passing grade kan. Tergantung yang tes banyak, semakin sulit. Makanya dapat nilai-nilai yang sama-sama dengan kamu mungkin banyak. Itu aja lah Mas, pakai istilah itulah. Kalau Anda tanya 10 tahun bekerja, lu pasti bisa bekerja. Nah, cuman sekarang kan kalau bisa jadi wirausahawan. Nek kon pengen sugih, dadi pedagang, Mas. Jadi wirausahawan. Bisnis. Jangan jadi pegawai. Kalau saya jadi dosen sudah pilihan. Gitu loh. Tidak bisa kaya. Tapi insya Allah tidak sengsara. Tapi untuk kaya seperti teman-teman saya yang pengusaha tidak bisa. Nah teman saya mobilnya Lexus macam-macam itu rumahnya ya harga berapa 10 miliar sebagainya, saya tidak bisa gitu. Rumah 1 miliar aja mungkin tidak bisa. Sudah pilihan. Makanya itu dari sekarang itu Anda harusnya mempersiapkan diri. Saya itu mau jadi apa ke depan? Mau kerja di mana? Saya sekarang itu kuliah di bidang apa? Kamu bidang apa? Jurusan apa? Nah, pengelasan. Nah, kan saya tanya, kalau gak bisa jawab. Setelah ini kamu kerja di mana? Pengen kerja di mana? Setelah lulus dari PPNS? Kalau harapan sih pengen di PT PAL. PT PAL. Sekarang untuk lulus ini kamu harus bagaimana? Apa yang kamu bisa? Oh bos ya, kamu jadi building inspector atau building engineer atau apa? Kalau pengennya sih inspektor building. Berarti kan nggak paham. Kamu dididik di sini tuh Mas, speknya untuk jadi welding engineer tahu. Lebih tinggi. Dulu kenapa dikasih welding inspector? Karena perusahaan-perusahaan itu banyak Pak cari welding inspector. Karena welding engineer itu paling satu perusahaan dibutuhkan berapa? Yang banyak itu welding inspektornya. Nah sekarang kamu jadi welding inspector harus tahu harus bisa apa enggak ngerasa ini. Harus bisa Inspeksi. Inspeksi kopo. Caranya gimana? Harus paham apa? Lo pengujian tok. Ya misalnya kamu harus paham code, harus pada macam-macam itu, ya kamu siapkan. Lah sekarang Anda semester berapa? Lah untuk menjadi itu tadi yang kamu cita-citakan tadi, itu kurang berapa lama? Misalnya kamu mau ke Semarang, tentunya kan tahu kalau lewat jalan tol itu paling telung setengah jam paling lama, gitu. Lah kamu itu mau ke Semarang tapi nggak ngerti di mana kau nang Jogja. Nah, sudah 2 jam 3 jam ke Jogja sekarang belum ada jalan tol. Itu nggak bisa 3,5 jam, bisa 5 jam. Lah kalau mau jelas Surabaya Semarang lewat tol itu kalau sudah 2 jam kamu tuh masih di Jombang, ya salah. Berarti kamu ngejar. Itu loh Mas, kamu kalau mau lulus di sini jadi apa? Kalau sudah semester ini kamu belum bisa, yubren. Kamu harus punya tujuan, saya mau kerja di mana? Kenapa kok di PAL? Tak takon mana? Contoh saja ini, gampang. Kalau mungkin kenapa sih sudah dulu SMK kan juga pernah OJT di sana. Jadi kalau kamu sama mana dulu? di SMK 4 Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Sekarang kamu kenapa kok pengen kerja di PAL? Kayak melihat dari karyawan dan juga pegawai di sana itu kayak disiplinnya itu Disiplin toh, gak boleh duit kon. ya itu kan juga Kerja boleh duit le, gak boleh gawean. itu sudah pasti Ya toh. juga. Kon kali ketek toh mahmu Bojonegoro. Itu di Kecamatan Trucuk di Oh, tak pikir nang kali ketek ngono adusmu nang kali ketek ya, bukan ya. Bukan kali ketek di terminal ngerti kon. Ya toh. Nah, terus kedua, untuk kerja di PT PAL saya tanya, kamu jadi apa di sana?
Lah, kalau itu sudah kamu tahu, paling tidak kan memberi motivasi pada Anda lebih belajar lebih giat di sini. Karena kalau Anda tidak bisa memenuhi paling tidak cita-cita tadi, itu ya pupus harapanmu. Itu sederhana saja, Mas. Kondo, manurus kene apa? Rabi, wis leren. Akan takon rabi karo sapa? Pertanyaan itu lagi to. Oh, Rabi karo sapa? Memang rabi. Rabi karo sapa? Nah, oh kamu duduk tuwek Pak Sumeh mati misalnya ngono. Ojo ngono. Lah berarti rabi dengan siapa lah kan nek aku bisa rabi dengan orang barat Pak, orang Inggris. Ya kok paling tidak kan kudu bahasa Inggris toh. Persiapan dari sekarang itu loh, ya sederhana saja. Ya toh? Lah orang Inggris kayak apa sih? Lah kalau kamu tertarik orang Inggris kemudian kamu tahu toh orang Inggris seperti apa? Ya tahu budaya sana. Paling kamu belajar ya paling tidak bahasanya lah kudu ngerti ini loh. Nah itu kebanyakan macam apa bahan anak-anak kita sekarang anak muda Indonesia kan nggak ngerti. Wes ya, iku nek mau kerja, sapa lagi? Ini Pak, mau tanya ya, untuk pembukaan program studi baru kemarin kan sudah dibuka untuk program studi teknik pengelasan dan fabrika yang D2. Untuk alasan pembukaan program studi baru ini seperti apa ya Pak? Jadi gini loh, kemarin itu kita penugasan. Kita dipaksa buka di dua itu, fast track. Kenapa fast track? Kemarin pemerintah punya kebijakan D3 itu harus dihapus. Tapi saya tidak mau. Karena industri masih membutuhkan banyak D3. Ya, lulusan D3. Struktur kita terutama di mana di maritim. Kita lihat, taruhlah standarnya itu PT PAL. Yang di bawah PT PAL itu masih banyak, Mas. Ya, kalau standar ada namanya substandar. Substandar itu di bawahnya standar kualitasnya. Lah, ini bukan hanya substandar di mana PT PAL itu. Ada juga ya low level. Ya, teknologi yang dipakai untuk buat kapal di maritim. Contohnya apa? Tradisional boat builder yang buat perahu-perahu tradisional itu secara teknologi dan sebagainya tidak bisa, Mas. Masih jauh dari PT PAL. Yang substandar ya galangan modern-modern di bawah PT PAL. Nah, tapi PT PAL ini untuk bisa mengikuti perkembangan dunia itu harus naik, Mas. Harus ditingkatkan. Karena apa? 4.0 dan macam-macam. Nah, sekarang mereka itu mencari lulusan Sewaku. Sewaku itu sensor, weapon, dan komando. Itu belum ada ahlinya. Lah, kita kan harus naik juga. Oleh karena itu, yang namanya PPNS ini kita tidak bisa meninggalkan yang teknologi di bawah. Contoh sing DC ono SB, DCSB, SB. Mutlaf ono gak? Ada kan? Itu dulu kita hilangkan. Tapi ternyata di galangan-galangan itu yang belum punya komputer besar-besar butuh mutlaf, Mas. Galangan modern tidak butuh mutlaf. Warga apa? Ya toh? Gambarmu lu gede no, dicetak kan langsung ukuran 1:1. Nah, padahal mutlaf itu kan untuk membuat apa? Gambar skala itu menjadi full scale 1:1. Gambarmu kan 1:10, ya toh, 1:15, ya toh. 1:100 itu dibuatkan 1:1. Bisa nih bayangkan, berarti gading yang digambar mesak mene, Mas. Itu begitu dibuat itu bisa meter, bisa 10 meter panjangnya. Lah itu harus ada tempat yang rata gitu untuk membuat itu 1:1 sesungguhnya. Nah itu mutlaf itu. Lah itu nanti emalnya itu dipakai emal untuk besi yang lurus profil itu dibengkokkan seperti itu. Lah untuk galangan besar sekarang banyak sudah langsung dikopi dicetak 1:1. Terus motongnya pakai apa? Pakai router. Kita punya router juga kan. Sekarang pecalang kita pakai router. Tidak perlu mutlaf. Nah, mutlaf kita hilangkan. Tapi ternyata dibutuhkan banyak yang perusahaan-perusahaan di bawah itu pakai mutlaf. Lah kalau tradisional lama tidak pakai mutlaf lagi. Tidak pakai gambar. Bayangno. Maestronya kepala tukang itu ngomong potong ini, ketok sama ini ngono, Mas. Mbak. Itu. Lah ini akhirnya ya kita tidak mau, Mas. Makanya yang ada D4 sudah D4, kita juga punya S2. Lah yang ini dipaksa karena tadi maunya pemerintah Pak Wikan dulu itu D3 tidak ada itu diganti D2 fast track, diganti D2 beda. Karena di KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia D2 itu level 4 itu adalah pelaksana tertinggi.
Sedang D3 ke atas itu sudah manajerial. Manajerial. D3 itu manajerial Mas, tapi paling rendah supervisor kan. Kalau ini pelaksana tukang tapi tertinggi banget ya. Tingkatnya itu D2. Lah masa D2 gantikan ini sudah digaris no pemerintah kok. Lah tapi ini ya sudah karena kita penugasan ya nggak apa-apa. Nah ternyata untuk galangan untuk perusahaan-perusahaan tertentu karena pengelasan itu kan tidak harus perkapalan. Pengelasan di perusahaan mana aja bisa. Selama dia mau konstruksi. Nah itu gini, mereka memang butuh yang cepat. Ya, butuh cepat. Karena kalau persediaan nggak cepat, nanti Cina masuk semua. Gitu loh. Nah, akhirnya D4 itu kenapa D2 itu kenapa dikarenakan fast track? Karena cuma 3 semester. Yang 1 semester itu dianggap sudah selesai dari SMK-nya. Nah ini pun juga beda. Di sini nanti dianggap sudah masuk semester 2. Semester 3-4-nya tidak di sini, langsung di industri. 1 tahun. Setelah itu diuji lulus D2 fast track. Lah, cuman permasalahan sekarang kan SMK yang paham pengelasan yang bagus-bagus pengelasan kan tidak jelas. SMK sekarang itu banyak yang tidak memenuhi syarat Mas gitu loh. Ini saya ada buktinya. Nah makanya PPNSD berusaha mempelopori untuk bisa menciptakan pendidikan vokasi yang terintegrasi, Mas. Jadi dari SMK itu kudu menyesuaikan supaya bisa masuk Poltek. Ya memang lulusan SMK itu yang melanjutkan sekitar 3% lah. Ya atau sekitar 3% tidak banyak, tidak sampai 10% kan. Karena memang dulunya itu yang SMK itu memang dipersiapkan untuk langsung kerja. Lah, terus SMK itu kapan itu begitu langsung dengan sarjana, jaraknya terlalu jauh. Sehingga susah di lapangan itu. Dulu kan STM. Gurunya STM itu sekolah tanpa mikir. Maksudnya apa? Ya memang pelaksana, jangan mikir, suruh ini sesuai ini ya sudah kerjakan sesuai itu sudah gambar. Ya toh SMA kan? Lah kalau kamu mikir malah tidak jadi. Harus terampil di sini. Sudah dibubut kok ini juga saya takon kelompok ini, kelompok 5 dan sebagainya. Tidak tanya mereka. Nah, kecuali kalau janggal, kok nggak cocok ini gimana, itu baru tanya. Nah, ada masalah, tanya ke insinyur. Insinyur itu sekolah mikir. Nah, ditakoni kan dijawab, sisi tanpa mikir, sisi sekolah mikir. Lah makanya ada politeknik ya sebagai penghubung tadi loh. Makanya dulu hanya sampai D3. Dan berkembangnya teknologi dan sebagainya, maka politeknik tidak cukup hanya D3. Karena kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dulu Mas. Akhirnya itu D2 itu begitu, kita penugasan. Nah, gitu loh. Dan itu juga susah. Harus kita ajukan meskipun penugasan, kita ajukan ke pemerintah, ke sana, ke diksi, diperiksa dosennya bagaimana dan enggak, kurikulumnya dan enggak, alat-alatnya dan enggak. Nah, semua harus memenuhi syarat apa kualitas. Industrinya dan enggak yang menerima. Itu loh Mas. Itu D2. Lah nanti kemungkinan ya kita lihat kalau memang itu dibutuhkan ya kita buka lagi prodi yang lain. Kenapa dipilih itu? Karena itu bisa dipakai di mana-mana, bukan hanya perkapalan dulu Mas. Untuk percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, karena nanti lulusan-lulusan mereka itu diharapkan jadi itu apa? Foreman, mandor. Di bawahnya supervisor kan. Pernah. Gini Pak, apakah kedepannya nanti ada program-program studi baru untuk dibuka gitu Pak? Harus. Karena kita ini kalau menjadi besar juga mahasiswa harus tambah jumlahnya, enggak bisa hanya sekian. Ya. Karena kita tuh satu-satunya loh Pak Politeknik di Indonesia yang secara total menangani perkapalan mulai desain sampai jualnya kan manajemen bisnis. Harus. Lah, nanti program-program studi itu yang kita dirikan ya sesuai dengan kebutuhan. Ya kita lihat tadi kan banyak toh makanan di sekarang aquaculture macam-macam. Terus desain kapal-kapal kecil perlu ndak, kapal-kapal mewah. Itu perlu ndak dibuat satu prodi khusus. Nah, tergantung kebutuhan. Nah, kita kan melakukan survei pasar.
kita melakukan kebutuhan, terkadang ada penugasan. Nah semuanya itu tentunya harus memenuhi syarat, terutama kualitas. Untuk menghasilkan kualitas berarti resource-nya harus ada, sumber daya. Sumber daya itu kan 5 toh. Manusia, atau mesin, metode, money, sama lagi dari M1 lagi. Ada semua 5 pokoknya. Kan sumber daya manusia. Smart itu Pak ya. Bukan, smart itu kan Smart itu kan kalau Anda mau melakukan sesuatu, smart itu satu apa? S-nya itu spesifik, ya toh. M-nya measurable, bisa diukur. R-nya apa? Reliable atau apa ya, bisa dipercaya dan sebagainya toh. Smart, T-nya apa? Time pembantu time frame atau apa? Ada waktunya, itu smart. Jadi mau apa itu smart. Kalau mau punya apa-apa, mau ukur apa, buat apa itu smart. Tapi kalau sumber daya itu kan jelas. Sumber daya itu ada kalau nggak salah ada 5. Man, method, money, machine, terus satu lagi apa itu? Ada satu lagi kok. Nggak salah apa lagi aku. Pasti Mbak, harus. Kalau enggak kita kelabaan nanti. Dan nanti kalau sudah ada jurusan-jurusan kira enggak laku, masa enggak buat lagi? Nah untuk operasional ini kan repot, apalagi kita sudah dari BU sekarang enggak. Dan lalu umum. Ini harus tambah. Karena operasionalnya sudah nanti dikurangi oleh pemerintah, kita harus cari sendiri. Nah kalau mau nambah student body, kalau hanya tetap prodinya kan enggak tertarik. Harus ada prodi lain yang tertarik, yang melengkapi prodi yang lain gitu loh. Benar? Begini Pak, bicara soal pembukaan program studi baru Pak ya, tentunya kan bakal dibarengi juga dengan penambahan infrastruktur. Ya tadi mau kan, Ya. sumber daya mau. Oh, seperti itu. Sumber daya itu kan ada mesin, ada metode, gitu, ada money. Manusianya kan yo di sekolah yo di training. Gitu. Dan tadi M-nya mungkin Bapak berusaha apa istilahnya ada M-nya, M mesin dan sebagainya, atau sumber daya itu bisa juga termasuk infrastruktur di gedung dan sebagainya, tambah semua Mbak. Bisa enggak? Dan satu, harus relevan dengan kebutuhan industri. Kalau tidak dibutuhkan ya lapor. Jadi pertama kali itu ada pasarnya yang penting. Anda membuat produk. Ya, tapi pasarnya tidak ada, lah gimana? Mau kamu jual kemana produk itu? Nambah pengangguran, Mbak. Jadi pertama itu memang ada pasarnya. Ya market itu, oh ya market mungkin motor, bukan tapi itu pas budaya apa sih? Kalau dengan mulano, sumber daya itu apa saja? Pula money ngono lho. Meneh? Mungkin kembali ke yang prodi baru D2 tadi Pak. Jadi untuk D2 kan harus ada basic di sebelumnya di SMK atau Nah mungkin untuk saya juga sempat dengar kalau D2 ini juga bekerja sama dengan perusahaan di luar. Ya itu 2 tadi untuk 1 tahun tadi kan 1 tahun terakhir kan di industri. Jadi mungkin dari PPNS sudah bekerja sama dengan. Lah sudah ada enggak bisa kita berdiri. Mungkin dari mana? Lu PT PAL dan Adiluhung. Jadi perguruan tinggi atau prodi itu Mas bisa jadi prodi kalau sudah memenuhi persyaratan. Apapun yang sudah terpenuhi semua baru. Jadi untuk saat ini masih kita pilih PT PAL dan Adiluhung. Ya. Nah, SMK-nya yang dalam hal itu masih SMK PT PAL, Pungging sama ini Sidoarjo. SMK perkapalan. Nantinya mau diperluas, makanya saya ingin namanya pendidikan vokasi itu integrasi Mas. SMK itu yang masuk ke perkapalan jangan SMK perkapalan tok. Karena SMK perkapalan di Indonesia itu cuma 2 perkapalan itu. Satu di Surabaya, satu di Semarang. Di Semarang itu khusus untuk maintenance. Ya, perawatan dan perbaikan. Sedang yang di Sidoarjo khusus membuat kapal baru, beda toh. Itu khusus perkapalan. Nah, sekarang di Buduran itu SMA-nya bukan SMK perkapalan, dulu namanya SMK perkapalan. Karena beberapa prodi tidak laku, akhirnya jadi SMK umum. Sekarang SMK 3, SMKN 3. Nah, jadi kalau dari seluruh
SMK yang ada itu bisa masuk Poltek, berarti kan kurikulumnya kan harus disesuaikan Mas. Matematika ini ya opo. Tapi untuk engineering, ya ekonomi sekalipun, kalau perguruan tinggi itu tidak mungkin tanpa matematik. Nah, lulusan-lulusan SMK itu kebanyakan lemahnya di matematik. Loh karena itu Poltek sekarang itu sudah menyediakan 8 kelas dari berbagai prodi, khusus satu kelasnya itu SMK semua, lulusan SMK, tidak ada lulusan SMA di situ. Kita sudah buat sekarang. Dengan segala risiko yang harus ditanggung. Karena kami ingin meningkatkan marwah, yaitu SMK itu jangan dianggap buangan, jangan dianggap residu pendidikan. Dianggap residu pendidikan tidak masalah, toh kita proses di sini lulusannya juga bisa bersaing, tidak kalah hebatnya dengan lulusan S1. Kakak kelas ini loh banyak yang sukses, banyak yang sukses Mbak. Nah tergantung di sini nanti ikutnya gimana. Pada Anda belajar tadi, bisa enggak diarahkan, dibentuk. Nah kalau sulit kan ya repot. Suruh praktek, taras-tarasen, manas gak gelem, tapi njupuk prodi pengelasan. Ngelas ya mesti panas Mas. Gitu loh Mas. Ya toh? Oke. Apa nih? Nah, itu perusahaan-perusahaan yang mau ikut banyak Mas, perusahaan-perusahaan SD2 itu. SMK SMA yang ikut banyak, cuman kita batasi kan, harus ada syaratnya tadi. Iya. Pak, setelah melalui banyak proses dan penilaian ya Pak ya, PPNS kan sekarang sudah resmi menjadi Badan Layanan Umum atau BLU. Untuk BLU ini kurang lebih seperti apa ya Pak? Mungkin beberapa mahasiswa. Jadi gini. Kemarin itu yang banyak jadi mitos yang menyesatkan. Ya, mitos yang menyesatkan itu satu. Untuk karyawan itu nanti pendapat saya turun. Karena BLU itu intinya kan ada beberapa subsidi dari pemerintah yang dicabut sudah. Karena Anda sudah bisa cari duit sendiri. Jadi gini, ada namanya pendapatan pemerintah PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Jadi SP itu gambarnya gini, semua dana yang kami himpun, kami terima dari masyarakat itu digolongkan PNBP. Karena kami kan ini kan perguruan tinggi negeri. Jadi kami itu disubsidi oleh pemerintah. Ya, istilahnya pakai rupiah murni. Ya. Jadi gaji, contoh gaji dibayar pemerintah loh. Listrik macam-macam dibayar pemerintah ya. Ada gini, bangun macam-macam biaya pemerintah semua. Itu ada subsidi pemerintah. Ya, terutama gaji yang banyak, gitu, banyak sekali tuh. Bangun beli alat itu dikasih dana pemerintah. Nah, tapi setelah itu kan tidak cukup, maka mahasiswa kan harus bayar SPP. Berarti kan PPNS ini kan selain menerima duit dari pemerintah, subsidi mau, kan juga menerima duit dari masyarakat. Nah, Anda itu kan masyarakat, bukan pemerintah. Kamu sini bayar toh. Lah, maka uang yang saya terima, PPNS terima dari Anda itu dinamakan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Istilahnya gitu loh. Itu nama sudah jangan dipermasalahkan untuk membedakan dengan subsidi tadi. Ya, kalau satker, jadi sebelum BLU namanya satker, satuan kerja, ya toh. Lah itu PNBP itu atau duit misalnya kursus kan bayar. Ya, duitnya itu kan PNBP. Kalau satker sebelum BLU, duit itu harus masuk ke kas pemerintah. Tidak boleh digunakan sebelum masuk ke kas pemerintah. Jadi dapat SPP itu setor pemerintah, nanti sore dimasukkan rekening pemerintah. Anda bayar SPP toh. Lah ini ada namanya bendara. Bendara itu bendara penerima. Bendara penerimaan. Berarti kan terima duit dari masyarakat. Atau kalau Anda transfer ya transfer kan ke rekening toh. Ya itu rekening nanti setelah itu kita setorkan masyarakat ke pemerintah. Duit itu. Sekarang kan tidak ada cash. Soalnya pakai rekening. Ya dan tugas bendara itu ya setiap hari melihat kalau ada pendapatan dari apa ya itu store pemerintah. Kita tidak bisa mengelola langsung. Setelah dimasukkan ke pemerintah, baru kita minta. Lah itu tidak mudah. Nah, analoginya gini. Kamu di rumah punya warung. Hidupmu itu kan ben bulan wis dikai orang tuamu toh. Lah kon melok jaga warung. Warung lah wong tuamu toh. Ada orang beli itu duitnya bisa kamu pakai
harus disetorkan ke orang tuamu toh. Lah itu loh padha ngono. Setelah disetor ke orang tuamu kan njaluk, Bu, aku njaluk iki. Nah, iya toh? Jelas. Nah, itu sama dengan tadi kalau kita masih satker seperti itu. Kita tiap bulan kan dikai klambi. Kalau mbok hitung kan ya mahal toh, Mbak. Anda kan enggak kerja sendiri itu loh. Nah, tapi juga buka warung. Lah, warung itu pendapatnya kan warungnya wong tuamu. Lah, kita kan pegawai negeri ini apa? Politeknik negeri kan milik pemerintah. Lah, segala penggunaan aset di sini, saya kan juga aset pemerintah pegawai negeri. Nah, itu dapat duit. Ya, itu harus masuk ke pemerintah dulu, satker. Paham? Nah, ngono lho. Lah, sekarang beda maneh. Warung iku sik bae ibu, tapi kelolaan wis tak serano kon kelolaan wis. Tapi iki kan benulan saya bayar wong kamu masih anak saya. Ya paling sekolah, mangan bareng sing melok wong tuwa to, melok aku tapi nang warung iku ya hasil-hasil apa iso mbok gawe kulaan maneh, tak tangan kulaan. Tapi ya bukan tuh saya kasihkan kandan ndak. BLU itu. Jadi PNBP tadi tidak wajib disetorkan ke kas pemerintah. Nah, duit itu mbok terima mau, Mbak. Itu tidak harus langsung dikasihkan. Kalau tadi kan wajib seluruh pendapatan kayak orang tua dulu, baru kamu minta. Sekarang Anda boleh mengelola duit pendapatan warung itu loh, kelolaan. Tapi untuk apa? Untuk ngedekno apa? Ngedekno warung iku. Kalau tadi kan mungkin digaji kan, mungkin dikasih sama wis kon jaga warung, kebetulan tak kayak sakmene nduk. Nah, berarti kan duit-duitnya kan yang hasil penjualan kan ndak boleh kamu ngelola kan? Kamu juga dibayar wong tuwa. Sekarang itu kelolaan. Lah nek sebab kelola, kan ya tetep tak bayar. Ya toh? Tapi kan hasil-hasil pengembangan itu kon ya oleh njupuk ke kono ngono lho. Paham? Jadi BLU itu PNBP-nya tadi itu bisa langsung kita manfaatkan. Tapi akhir tahun ya diperiksa. Yang periksa bukan irjen saja, tapi akuntan publik. Kalau mau di rumah sing mereka bapak ibumu tok. Ya. Lah karena kamu sudah bisa ngelola, ada yang meriksa lagi, misalnya pamanmu sing apa? Yang bisa nilai bisnis piro, oh iya bener ngono lho. Tapi karena apa? Semua pendapatan ini intinya kan tetap milik ibumu toh, milik orang tuamu kan. Cuman kamu di BLU ini diberi kebebasan untuk langsung mengelola, bisa mengelola duit tadi. Kalau satker itu tidak bisa, kudu mbok kekno wong tuwa musik, lebono baru minta. Lah sekarang kalau ayahmu ndak punya duit, ibumu ndak punya duit. Ya duit itu mlebu ya gak dikei. Nah, lebih luas Anda. Lah padahal kan duit itu langsung masukkan ke rekening. Lah pada saat itu kamu butuh misalnya untuk pengembangan ini iki entek kulaan. Duitnya endi? Gak ono. Gak bisa kan? Berarti nunggu ayahmu toh, nunggu dikasih duit toh untuk ulaan mana. Kalau sekarang enggak, kamu BLU butuh kulaan, nanti dilaporkan, Bu, aku kulaan mau ngene. Oh ya wis. Ono aturane tapi wis apa neh. Iki dibagi ta? Sekarang pertanyaan. Gimana Mas? Iya. Aduh, setengah 10 gak apa-apa ya, gak apa-apa lah. Siap, tak nguyu sih. Apa Mas? Mas. Ternyata luwih suwi ya. Tak pikir cuma setengah jam tok. Iya Pak, sekarang pertanyaan mengenai akreditasi. Belum lama ini kan banyak program studi di PPNS
yang sudah mendapatkan akreditasi unggul ya Pak. Ya. Itu apa sih Pak yang PPNS lakukan sehingga banyak prodi yang sudah mendapatkan akreditasi unggul tersebut? Ya, tadi itu intinya kita meningkatkan relevansi kita. Jadi di sini saya itu punya prinsip Mas, ada 5 strategi. Yang pertama itu reorientasi. Nah, reorientasi maksudnya orientasi itu kan dilihat kembali. Nah, itu untuk apa? Untuk tetap menjaga relevan tadi. Jadi kan teknologi berkembang, kebutuhan berkembang. Lah maka kita juga tidak bisa pasif toh, harus berubah. Karena yang langgeng di dunia ini adalah perubahan. Apa sing langgeng di dunia? Umur ya gak iso. Apa? Mesti berubah kan. Apapun berubah di dunia. Sing tetap apa? Tidak ada. Berubah semua. Nah, dengan perubahan itu, maka kita harus tetap tune in kan dengan industri. Karena itu intinya melayani industri. Lah makanya kita harus selalu melakukan perbaikan antara lain orientasi kita kemana. Nah, apalagi sekarang contoh BLU. Orientasi kita kan berubah kan Mas. Yang tadinya itu apa-apa harus izin. Lah terkadang duit hasil kita PNBP itu Mas tidak bisa dipakai. Karena ada istilahnya ada mekanisme revisi anggaran macam-macam itu. Biasanya duit itu turun yang November, Oktober. Yuk kukut Mas. Akhir keuangan itu Desember. Kalau tender Anda tahu sendiri toh, tender itu butuh 3 bulan, 1 bulan. Tender minimal 1 bulan. Karena aturannya banyak. Sehingga duit kita tidak terpakai Mas. Tidak bisa kita pakai yang PNBP tadi karena sudah kita setorkan pemerintah. Nah, misal tahun ini kita 8,5 M misalnya, surplusnya 8,5 M. Itu kalau nanti tahun depan itu tidak bisa kita pakai, hilang. Nah, tapi kalau BLU kan enggak. Duit tadi yang 8,5 M kan langsung kita pakai. Dan langsung kita pertanggungjawabkan. Nah, berarti kan program-program kita yang dulunya itu tidak bisa atau kita perkirakan sulit terlaksana dari pengalaman. Dengan adanya BLU ini kan berbeda, itu kan bisa kita kembangkan. Lah berarti orientasi kita berpikiran berbeda. Apalagi sekarang sudah digitalisasi 4.0. Orientasi kan berbeda juga. Peraturan pemerintah juga berubah. Orientasinya berbeda juga kita. Tahu tuh orientasi? Ya, orientasi arah-arah berkembangnya gitu loh. Paham ya orientasi itu? Ya toh? Lah, makanya perlu ada reorientasi. Ini setiap saat. Lah, setelah reorientasi, maka kita harus melakukan memposisikan ulang Poltek kita di mana sekarang. Nah, digitalisasi internasional macam. Lah, Poltek ini posisinya di mana? Untuk tetap relevan tadi loh, Mas. Kita bisa enggak melayani industri ini? Nah, berarti harus menghitung kembali, memposisikan kembali Poltek kalau ingin tetap menjadi unggul, terkemuka, ya harus bagaimana? Nah, antara lain pasti revitalisasi. Ya toh, revitalisasi. Ada investasi macam-macam, ada terkadang investasi, terkadang juga upgrading, dosen diperbaiki, di ada sekolah lagi. Nah, dulu kita sekolah dosen dulu S2 aja enggak boleh Mas ini Mas. Oleh Jerman itu. Karena dosennya waktu saya tanya itu sama orang-orang barat itu dikatakan you have already one level higher than your graduates. Itu what for? Kamu sudah 1 tingkat lebih tinggi di atas lulusanmu nanti. Untuk apa kamu sekolah lagi? Tidak juga. Nah, akhirnya berkembang kan S2. Akhirnya mikirnya kita berubah lagi kan. Lah harusnya kita akhirnya terhadap poltek-poltek lain kan juga itu harus gimana gitu loh. Ya jangan sampai jadi kelas bawah kan. Nah sekarang juga itu harus S3. Makanya banyak S3, kita 20 lebih lah S3 kita sekarang. Pelan-pelan, ngono. Jadi ya tadi reorientasi, reposisi, vitalisasi. Itu revitalisasi itu bisa tadi dalam rangka sumber daya, infrastruktur, dosennya sekolah lagi, tambah dosen baru dan macam-macam. Peralatan baru, tanah baru. Ini kita sudah bisa berkembang enggak? Tanah kita segini aja. Maka harus cari kampus kedua itu di mana? Ya dari PNBP tadi, iso tuku Mas. Nah sehingga orientasi kita sekarang kan, oh berarti saya punya
punya kesempatan, punya peluang untuk bisa beli tanah baru untuk kampus kedua. Ini misalnya ini loh. Ini contoh. Ya, kalau Anda tadi kok bisa begitu. Jadi banyak sekali upaya yang kita lakukan. Jadi satunya cuma satu. Ya kita menjaga relevansi kita terhadap apa? Kebutuhan industri. Lah kalau kebutuhan industri berarti apa? Ya perkembangan teknologi. Makanya tadi kuncinya, kata kuncinya, kita harus jadi pembelajar. Makanya bedanya kursus karo sekolah ya ngono. Kalau kamu sekolah itu lulusnya kan ada gradasi. Lulusnya. Buktinya apa? C lulus. Ya toh? BC lulus. A ya lulus, ya toh? Lah kalau kursus kan enggak. Kursus itu kok kompeten karo tidak kompeten ngono tok toh. Nah, itu bedanya. Nah, terus kalau Anda sekolah di sini kuliah nih, Anda diberi apa? Bekal untuk apa? Supaya bisa menjadi lifelong learning ya toh, person, orang yang bisa jadi pembelajar panjang masa. Kursus gak. Kursus montir. Yes, montir. Nanti kalau kamu jadi contohnya mekanik. Itu kan jabatannya ada mekanik junior, mekanik senior. Nah, mekanik junior tuh mek ngersi busi tok, Mas. Nyebul-nyebul ngono tok, ganti oli ngono-ngono lho. Nanti ada yang bisa ngetel rem, ada yang bisa nanti tune up. Ya toh? Nah, kalau coba pengalaman nanti jadi misalnya mekanik senior, nah, atau apa, nah, nyoba mobilnya nanti ada mobil masuk rusak apa takon-takoni dan nyetet. Lah itu gak sembarangan, harus dhuwur pangkatnya, Mas. Nanti karena dia dengan keluhan-keluhan itu kalau sudah Anda kerjakan, nanti dia nyoba lagi, keluhan-keluhan itu hilang enggak. Itu jujur jabatan misalnya. Lah, Poltek sama tadi. Apa yang kita lakukan? Ya, relevansi tadi kuncinya. Relevan industri berarti juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itu loh, Mas. Sederhana. Ya dilakukan banyak. Ya untuk bisa terakhir unggul tadi gimana? Ya kita berusaha meningkatkan kualitas. Tidak hanya relevan, tapi kualitas. Kita juga punya prinsip, 3 prinsip. Pertama kualitas, kedua kualitas, ketiga kualitas. Makanya PPNS itu pada tahun 2018 kita tuh satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia itu yang dapat predikat apa? Corporate member atau corporate partner dari RAINA. Ya, RAINA itu kan Royal Institution of Naval Architects. Itu berdirinya 1860. Ya, 1860 sudah 200 tahun lebih. Ya toh? Dan itu anggotanya lebih dari 93 negara. Lah mereka prinsipnya tadi, kenapa kok Poltek jadikan corporate member atau corporate partner? Ya karena tadi harus memenuhi 3 syarat tadi. Pertama quality, kedua quality, ketiga quality. Nah, sekarang intinya bagaimana kita bisa menciptakan quality education, quality student, quality apa? Lulusannya apa? Graduate. Ayo pun jadi bahasa Inggris. Ya apa bahasa Inggris boleh? In what semester are you? What semester are you? 3. In the third semester. Not 3, third. Ya, ketiga, bukan semester 3, semester ketiga. You? The same, the third semester. And you? The same semester. All of us. All of you from the semester from different study program. Yes. Study program. Salsa from what study program? Manajemen, Pak. Oh, manajemen business. And you? What? Teknik mesin. Oh, welding engineering. Welding engineering as well. And you? Civil engineering. Civil engineering. Oke. Nah, itu. Lah, kalau supaya bisa jadi unggul, Mas, semua itu punya peran di PPNS itu. Kalau tidak bisa, tidak jadi unggul, Mas. Karena untuk bisa jadi unggul atau bisa teragenerasi itu ada beberapa komponen. Yang diperiksa pertama itu UPPS. UPPS itu unit pelaksana program studi UPPS. Nah, unitnya itu berarti juragane prodi itu disini kan PPNS. Ya. Jadi UPPS-nya dinilai. Setelah itu program studinya dinilai. Lah kemarin 8 itu yang 7 unggul, yang 1 agak tertunda. Masalahnya pangkatnya kurang. Ada beberapa. Tapi diberi waktu 6 bulan. Insya Allah nanti langsung unggul 1 itu.
Sudah dapat suratnya gitu. Ya. Lah, jadi seperti itu, Mas. Kita melakukan itu. Lah, makanya quality tadi loh. Apa? Exceeding customer expectation. Lah, semua yang di bawah striving for excellence itu menunjang striving for excellence. Ya, mulai dari uncompromised integrity. Integrity is identity. Integritas adalah identitas. Apa integritas itu gampangannya? Gampangnya, integritas itu adalah semua kata dan perbuatanmu harus sesuai dengan prinsip yang Anda anggap benar, yang dianut. Itu integritas. Kamu jadi engineer harus professional engineer. Kamu jadi mahasiswa harus professional student. Nah, and what is the professional student like? Ya, like what's to be ya? The professional student to be harus bagaimana Anda? Ya cari dan namanya mahasiswa yang profesional bagaimana? Ya pola pikir ilmiahnya, inovasi, inisiatif, macam-macam. Ya, be a good student, be professional student please. Be a good Indonesian. Don't forget, all of you is Indonesian. Don't become American, Australian, Malaysian. No, we are Indonesian. Your identity, your integrity is Indonesian, you know. Jangan lupa itu. Ini gotong royong itu nilai yang nggak ada di mana-mana, Mas. Pesan saya itu gotong royong itu tolong itu. Jadi Anda tahu ini pos masuk kita ini Ya. bentuknya antik loh dan futuristik loh. Ya. Atasnya itu bentuk kapal. Arahnya masuk atau keluar enggak masalah saya. Intinya kita belajar tuh modern. Ya, ilmu-ilmu terkini itu dianggap itu kapal itu. Karena apa? Kalau Anda masuk sini, itu tuh kita tuh dianggap berlayar di lautan ilmu. Jadi kita siapkan Poltek ini sebagai kapal untuk membuat Anda mungkin membawa Anda berlayar di lautan ilmu. Itu loh. Nah, supaya apa? Anda berlayar di lautan ilmu itu supaya bisa menaklukkan dunia. Ini tulisan ini. Banyak yang tidak ngerti. Padahal saya sudah ngomong bolak-balik, tapi gak direken. Urusan ini. Yang penting Anda mulai dari Anda ini bermanfaat. Jadi itu bentuk kapal itu kan di anjungan. Berarti kan anjungan itu kan mengarahkan kapal kemana-mana. Ya, makanya di atas, ya supaya pandangannya jauh ke depan untuk mengarungi lautan ilmu. Itu ada bahasa Greeknya, bahasa Indonesia itu saya lupa namanya apa itu ada. Nah, supaya apa? Kita bisa menaklukkan dunia. Tapi dengan kearifan lokal. Makanya kita kasih cadik. Cadik itu kan penyelamat. Kan kearifan lokal cadik itu kapal. Ngerti cadik toh? Itu kalau bahasa Inggris outrigger. Oh. Ya, outrigger. Kon gak ngerti kon perkapalan apa cadik itu. Ya, di samping itu loh supaya seimbang ya. Itu bahasa Inggrisnya outrigger. Makanya kita bentuk yang modern. Ya, supaya apa? Sesuai dengan perkembangan arsitektur. Makanya kita kasih kalau jari wong laba-laba itu, Spiderman bukan, itu cadik. Lah, sekaligus kan diberi pelindung. Tadinya mau kasih Mbak, kita kasih kaca semua. Cuma mahal. Kaca itu mahal. Apalagi yang temper glass itu. Mahal Mas, jutaan itu, 1 meter persegi. Tidak kuat kita lihat-lihat manfaatnya kurang sudah gini aja. Yang penting itu. Jadi apa? Mari kita menaklukkan dunia dengan kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal kita gotong royong, bersatu. Lah, kalau namanya kearifan lokal, yo be a good and professional Indonesian please. Orang Indonesia. Salah satu kearifan lokal adalah gotong royong. Gotong itu tidak bisa ke bahasa Inggris kan, opo. Collaboration enggak. Teamwork enggak bisa. Jadi bahasa Arab dari Pak Andis, teman aku lali bahasa Arab ya. Bahasa karena di Quran. Karena kalau di Quran itu semua ada di dunia. Ya. Nah, gotong royong itu apa Mas yang menyebabkan di mana enggak ada? Unsur keikhlasan itu di depan.
Gotong royong itu mengandung keikhlasan, nggak hitung-hitungan. Kerjasama masih ada. Kerjasama pasti hitung, take and give ya pasti ngitung, apa yang saya terima, apa yang saya keluarkan. Tapi kalau gotong royong nggak ikhlas. Ya, kayak nang kampung itu masih ada kan sekarang. Pernah hitungan dulu nang kampung nang desa itu, aku bangun rumah dibantu sama kamu, ya toh? Iya. Nah, terus besok kamu bangun rumah, meskipun rumahmu lebih besar loh, butuh waktu lebih lama toh. Aku gak iri, aku ikhlas tetap bantu Anda, ya toh? Nah, gotong royong. Jadi pesannya di sini apa? Jangan ada ego sektoral. Satu untuk semua untuk satu. Di PPNS, semua prodi untuk PPNS. PPNS juga untuk semua prodi. Makanya kalau kamu mahasiswa semua ini harusnya jauh-jauh kira-kira. Tidak yang terbaik, tidak yang jelek. Gitu loh, Mas. Jadi semua saling membantu. Lah, terus bayangkan, di akreditasi itu yang diukur Mas ya, IP-mu rata-rata. Gitu. Terus rasio keketatan seleksi yang masuk berapa, pelamarnya berapa. Lu IP-mu itu dihitung. Terus tingkat yang keluar, mengundurkan diri atau DU, itu dihitung. Terus peranmu tuh kegiatan kemahasiswaan bagaimana? Anda terlibat penelitian enggak? Terlibat pengkajian masukan dengan peran? Iku bijinis kok mahasiswa kabeh, Mas. Terus dari alumni itu kerja di mana? Itu di perusahaan biasa atau perusahaan nasional, perusahaan lokal ya, lokal, nasional atau internasional, atau berwirausaha. Berwirausaha itu berwirausaha pakai izin apa enggak? Nah, dodol pinggir jalan nggak izin. Kalau ada izin itu yang gede-gede, punya pabrik, punya apa loh Mas. Terus tingkatmu nopo, gajimu piro? Terus waktu tunggu setelah setelah lulus itu berapa? Itu Mas. Itu makanya semua terlibat, dosen-dosen gitu. Jadi prinsip yang sekarang itu Mas, kalau keluarganya bagus, anak-anaknya kan dijamin bagus. Kalau dulu enggak, masih keluarganya elek, mau anak sing apik jangan apik. Lah, makanya kan akreditasi itu ada dua toh, Mas. Institusi sama program studi. Lah, kita institusi sudah A. Belum unggul karena dulu belum ada A. Belum ada unggul. Kenapa? A sama unggul sama enggak sama. B dengan baik sekali enggak sama. C cukup dengan yang sekarang itu baik enggak sama. Karena yang sekarang ini yang pakai dari yang lam teknik kan 9 standar. Itu kan yang terbaik unggul, kemudian baik sekali dan baik. Kalau dulu 7 standar itu hanya A, B, C peringkatnya. Sama enggak, karena apa? Cara ngukurnya beda. Yang sekarang pakai 9 standar, yang dulu cuma pakai 7 standar, betul Mas. Lah, kita kan orangnya sudah baik sekarang unggul. Kayak menurut akidah sekarang, anak-anak mesti apik. Makanya nilainya itu besar itu PPS, politekniknya secara institusi nilainya besar. Sama kamu keluargamu. Kalau keluargamu apik, berarti orang tuamu dan sebagainya kan bagus. Anaknya dididik baik. Gitu loh Mas. Nah itu sekarang sudah jadi model penilaiannya seperti prinsipnya. Makanya tantangannya ke depan ini kan masih ada. Kalau sudah 8, ini sang unggul lah, yang ini sudah anggap unggul lah, sebentar lagi itu unggul kok. Kan tinggal 7 lagi 15. Tapi itu termasuk, jadi 16 kita tuh 1 S2, 1 D2 Mas. Ya, yang 14 itu kan D4, D3, 10 kan D4. Nah, ini kan masih ada sisa sekitar kalau kita ngomong 14 saja. Kalau sudah 8 kan tinggal 6. Ya, yang undergrad sama 7 sama D2 fast track. Nah, itu kan kalau bisa ini kan unggul lagi. Nah, tahun depan mulai dianu Mas. Nah, itu tolong mahasiswa dan sebagainya ini dianu. Jadi itu Mas, kalau Anda acara-acaranya apa yang sudah lakukan ya, kita menjaga relevansi tinggi tadi. Jadi apa tadi? Rasionalisasi, reposisi, reorientasi, reposisi, revitalisasi, terus apa? Sinkronisi. Jadi kalau sudah ditambah ini, disempurnakan, tambah alat ini. Dan ini kan harus disinkronkan supaya gak tabrakan. Ya.
supaya tidak ada overlapping, supaya tidak ada istilahnya keinginan one man show, semua tidak bisa, harus imbang, tidak ada ego sektoral, makanya harus disinkronkan. Lah setelah sinkronisasi, satu sinkronising, baru istilahnya empowering itu pemberdayaan atau dijalankan. Itu upaya-upaya kita ke sana. Nah itu tadi pakai lima langkah itu setiap saat, Mas. Nah, sehingga relevansinya kita selalu tinggi, selalu sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Angel loh, Mas. Kita sekarang aja untuk router aluminium kita masih usaha ini, harganya mahal. Karena plat aluminium itu ada yang panjangnya 9 meter. Kalau taruh di blok itu berarti mejanya kan harus panjang seperti itu 9 meter. Berapa harganya? Karena aluminium itu tidak mau dipotong pakai laser. Harus dipotong. Jadi router itu kayak pisau, Mas. Nah, potong. Supaya sifat panisnya kan tidak berubah. Karena kalau kena panas lagi, kan kualitasnya kan menurun, Mas, mekanis. Apalagi aluminium kan aluminium oxide-nya itu 2000, sedangkan aluminium kan cuma 600. Makanya kalau kutubnya dibalik, jobo durung lumer, jero wis cair, acur. Nah itu toh. Itu contoh kasus pengelasan sama tak ngerti toh. Itu loh, Mas. Itu apalagi? Cukup toh. Ya serangkaian lagi gimana kurang hitam saya. Terus yang ada keunggulan tadi kan apa? Wirausaha Merdeka tadi ya. WMK itu kan banyak sekali keunggulannya. Nanti kalau saya kirim aja nanti ya, WA-nya saya kirim. Itu ada 9 yang kita tawarkan, tapi ada beberapa yang intinya itu sangat penting. Jadi kan ada dapat haki. Lah haki kan tidak bisa menjamin. Haki itu kita ajukan hakinya. Lah yang menilai haki tidak dapat itu kan nanti kan ada dari kemana? Kementerian hukum ya, dan apa ya tuh hukum dan apa itu Menkumham ya, kan dari mereka. Nah, terus mereka juga dapat sertifikat BNPSP tentang sebagai wirausahaan itu. Nah, terus yang pertama PBL, jadi mereka jadikan entrepreneur itu teknopreneur karena pakai teknologi. Ya, jadi mereka menjadi wirausahawan tapi yang berbasis teknologi. Lah, teknologi itu kita sampaikan juga dengan cara apa tadi? PBL, product based learning atau project based learning teknopreneur, makanya teknologi. Teknopreneur dengan entrepreneur beda, Mas. Karena teknopreneur itu menggunakan teknologi. Gitu loh. Lah, mereka mendapat praktis. Kegiatan praktek di lapangan langsung dengan apa? Praktisi. Nah, jadi itu, Mas. Beberapa keunggulan. Nanti saya kirimkan lah, ada sekitar 5 atau berapa tuh. Kalau itu kita tawarkan ada 9 sih. Tapi kalau cuma mau singkat saja, bentar. Izin minum ya, Pak. Ngomong. Jadi ya tadi kita pemberiannya kan pakai skema itu produk based learning teknopreneur. Itu kan beda sudah dengan yang lain. Dengan produk lain beda, dengan institusi lain beda. Kemudian dapat haki, dapat sertifikat BNSP, semuanya yaitu. Terus itu tempat itu bisa kita konversikan itu 12 KS, Mas. Kegiatan itu, Mas. Nah, terus juga mereka akan dibimbing oleh dosen pendamping lapangan. Dosen pendamping lapangan itu Mas, itu praktisi, bukan sembarangan. Kita pilih sesuai bidangnya gitu. Itu antara lain seperti itu. Nah, kemudian dari seluruh Indonesia perguruan tinggi itu hanya 17 adanya. Hanya ada 17, Mas. Ya, 17. Polteknya tuh hanya 4. Salah satunya PPNS. Di Jawa Timur yang dapat itu cuma 3, Jawa Timur. PPNS, Poltek PPNS atau PPNS ke Jember, Politeknik Jember, dan Ciputra, Universitas Ciputra. Di Jawa Timur dapat cuma 3, udah nggak dapat, semua diseleksi, kompetisi, yang membuat kita menang tadi itu, karena kita menggunakan PBL.
proses product based learning, technopreneur PBLT. Itu yang membuat kita mengajukan, Mas. Nah, sekarang yang itu program kita tuh ada 1067 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Satu dari Sumawe Aceh itu ada, dari Pontianak ada masyarakat. Dari seluruh Indonesia, Mas. Nah, berarti kita kan juga tidak kalah sama UC, Universitas Ciputra. Nah, UC itu cuma berapa? Kita jauh di atas jumlahnya. Kita 1067 mahasiswa. Itu kalau tadi wirausaha merdeka tadi.